begitu banyak sahabat-sahabat saya di luar sana. Tetapi ketika Bunda mengirimkan pesan itu kepada saya itu, saya merasa bahwa luar biasa sekali ya, bahwa ada orang yang begitu memperhatikan apa yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan saat itu adalah bahu untuk saya bersandar, pelukan untuk saya bisa tenang, seperti itu. Dan banyak sekali teman-teman bahwa kamu harus ikhlas, kamu harus move on. Saya ikhlas, saya move on, tetapi tidak semudah itu. Saya butuh bahu untuk bersandar ketika saya butuh untuk berbicara kesesakan saya, bagaimana saya harus mencoba untuk berdamai dengan diri saya, dengan kesedihan itu, dengan kehilangan itu gitu kan. Dan itu membuat saya terhenyak dan saya berpikir luar biasa sekali semesta mengirimkan Bunda untuk saya, dengan menyediakan bahu pada saat itu yang memang saya butuhkan. Dan maaf saya baru menjawab beberapa hari berikutnya. Aku tahu kenapa tidak langsung dijawab, karena aku merasakan ada gejolak emosi yang luar biasa pada saat itu. Jadi aku memberikan waktu lah, cukup memberikan waktu dan memberikan ruang sampai akhirnya dijawab setelah beberapa hari. Habis itu kita ngobrol dan sekarang kita jadi intens dan lumayan deket ya. Lumayan deket ya, setelah kita sama-sama melalui sebuah proses kehilangan. Betul, ya Bunda, betul. Ya kata orang-orang di luar sana itu satu frekuensi. Ya begitulah, apapun itu namanya. Dan memang iya, seringkali ketika kita mendapatkan ujian nggak sih itu? Enggak sih. Enggak juga, karena sebenarnya kematian itu bukan sesuatu hal yang luar biasa menurutku ya. Kematian itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena semua orang akan mengalaminya. Tinggal waktu kan. Betul. Tinggal nunggu waktu aja kita. Dan saya pernah dengar kematian itu sebenarnya bukan untuk ditangisi. Saya lupa siapa yang bicara pada saat itu, tapi melekat banget di kepalaku. Kematiannya bukan sesuatu yang harus kita tangisi, tapi kematian itu sesuatu yang harus kita rayakan. Betul sekali. Dan itu kalau boleh dibilang saya orang gila di luaran sana ketika memang suami sudah berpulang, mungkin iya gitu. Kenapa? Karena begitu sudah acara kremasi, semuanya sudah selesai, banyak para kerabat, saudara menanyakan ada doa untuk memperingati hari meninggalnya enggak, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sedemikian rupa. Saya dengan tegas menyatakan, saya tidak akan mengadakan doa bersama untuk memperingati meninggalnya almarhum. Tetapi saya akan membawa anak-anak saya untuk makan bersama, untuk kita pergi ke kafe, kita berkumpul bersama di sana, untuk memperingati kesembuhan papa mereka, bukan untuk memperingati sebuah kematian. Yang kematian itu menjadi satu momok bagi anak-anak saya, dan ketika kita melakukan itu akan men-trigger kembali kesedihan mereka akan kehilangan. Betul. Makanya waktu itu 7 hari, 40 hari, 100 hari saya makan di kafe Bunda dengan anak-anak saya untuk memperingati kesembuhan suami saya. Nah, unik kan? Nah, ini relate dengan yang saya sampaikan tadi, yang saya kutip dari kalimat seseorang, saya lupa seseorang itu siapa. Kematian itu bukan sesuatu yang harus kita tangisi, sesuatu yang harus kita sesali, tapi kematian adalah sesuatu yang harus kita rayakan. Dan untuk bisa merayakan kematian itu harus dipersiapkan. Maksudnya dipersiapkan, itu mempersiapkan orang-orang yang akan kita tinggalkan dan mempersiapkan kematian kita sendiri. Betul. Aduh, kalimat itu luar biasa. Dan uniknya itu beliau lakukan. Jadi seperti tadi diceritakan, tidak ada perayaan seperti peringatan orang umum, doa melibatkan banyak orang, tapi Mbak Lia dan anak-anaknya pergi ke kafe, makan-makan, dan yang harus di-highlight ya, untuk merayakan kesembuhan papanya. Dan memang iya, sejatinya
mati itu hanya jasadnya, Oke. dan kematian itu proses berpindahnya dimensi Betul. dari dimensi yang ada di dunia ke dimensi yang lain, entah itu apa. Mbak Lia, menarik. Aku pengen menggali prosesnya, bagaimana Mbak Lia bisa melewati ini semua dan bisa move on dan apa yang Mbak Lia lakukan dengan anak-anak. Tapi di sesi selanjutnya nanti ya. Nah, Mbak Lia, yang menarik ya, bagaimana respon orang-orang di sekitarmu ketika Mbak Lia merayakan kematian dengan cara yang berbeda. Aku bilang merayakan ya, karena bukan melakukan doa segala macam, tapi pergi ke kafe, membangun kenangan bahagia. Betul. Boleh dibilang begitu Iya, ya, iya. membangun kenangan yang membahagiakan sembari mendoakan almarhum. Pendapat orang-orang di sekitarmu bagaimana? Iya, seperti tadi saya dibilang bahwa saya orang gila gitu, bahkan saya dibilang orang yang istilahnya tidak mempunyai satu keyakinan. Saya pikir bagaimanapun saya juga harus menjaga mental dari anak-anak. Itu yang paling penting. Kehilangan papanya itu sudah cukup berat bagi mereka. Dan saya tidak mau itu akan ke-trigger ketika kita merayakan doa-doa itu. Makanya saya mencoba untuk mengalihkannya dengan membuat mereka lebih bahagia dengan merayakan kesembuhannya. Dan di satu hal juga bahwa kesiapan yang seperti tadi Bunda nyatakan itu, dan saya dipersiapkan sekali ketika memang pada kondisi saya harus mengiringi jenazah ke rumah duka. Saya itu nyetir mobil sendiri di belakang mobil jenazah dengan anak-anak. Sesiap itu saya untuk bisa menghadapi keadaan pada saat itu. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu kekuatan itu dari mana. Tetapi saya harus kuat untuk anak-anak. Dan ketika saya kuat, saya juga harus menguatkan anak-anak. Anak-anak kuat karena saya kuat. Jadi ketika orang banyak bicara, terserah itu adalah pendapat Anda. Tetapi saya lebih mementingkan bagaimana dengan kondisi keluarga saya untuk kedepannya, bukan untuk saat ini. Jadi bagi saya, ini keluarga saya ya, apa yang akan saya lakukan pasti yang terbaik untuk keluarga saya. Iya, karena sejatinya apa yang tahu, apa yang terbaik untuk kita adalah diri kita sendiri. Tuh. Atas semua yang terjadi, yang bisa merespon dan yang bisa memahami cara untuk menghandle situasi itu kita sendiri. Orang-orang di luar kita itu biasanya mereka berpikir atau mereka berpendapat sesuai dengan kondisi dia pada saat itu, sesuai dengan kesadaran dia pada saat itu. Tidak mudah menghadapi kehilangan, Berat. apalagi kematian orang terdekat. Itu adalah proses yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan ruang yang cukup lebar untuk kita bisa menyadari bahwa oke, ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus aku lewati. Sekian dulu untuk sesi pertama, dan kita ketemu dengan sesi selanjutnya. Dadah.